Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di video kali ini merupakan video lanjutan dari video penjelasan sebelumnya. Kalau di video sebelumnya itu bentuk kuadratnya adalah kurva. Nah, kalau di video kali ini masih sama, materinya masih di sistem persamaan linear kuadrat dua variabel, tapi bentuk kuadratnya agak berbeda. Kalau di video sebelumnya itu kan bentuk kuadratnya ax kuadrat plus bx plus c gitu kan ya, nilai x-nya aja yang kuadrat, y-nya enggak. Nah, tapi di contoh soal yang sekarang itu nilai x-nya juga kuadrat. Nah, sekarang kita langsung aja nih ke contoh soalnya. Di sini ada x plus y sama dengan 8, dan ini untuk persamaan linearnya, dan persamaan kuadratnya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 34. Nah, kalian nanti cara bedainnya gini, untuk digambar nanti ini kan masih bentuk persamaan, kalian hanya menghitung titik-titik potongnya atau himpunan penyelesaiannya aja. Jadi kalau misalnya yang bentuknya x-nya tuh nggak kuadrat kayak di contoh-contoh soal sebelumnya, di video sebelumnya, itu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c misalnya kayak gitu. Atau kalau contoh persamaannya y sama dengan x kuadrat, misalnya x kuadrat plus 7x min 18 misalnya kayak gitu. Nah, itu tuh kalau digambar nanti bentuknya kurva. Nah, kalau yang bentuknya kayak gini nih, x kuadrat plus y kuadrat terus langsung sama dengan misalnya 34. Nah, ini nanti bentuknya itu lingkaran. Nah, nanti kalau yang bentuknya elips, ada lagi bentuk contoh bentuknya. Nah, kita coba kerjain dulu contoh soal yang ini. Ini ada x plus y sama dengan 8 dan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 34. Nah, caranya kalau sebelumnya kan ada sama-sama y-nya gitu ya, jadi bisa langsung disubstitusiin. Nah, kalau yang sekarang nih, ini ada x, terus ada y, ini ada x kuadrat sama y kuadrat. Berarti salah satunya ini harus kita ubah dulu bentuknya. Nah, cara yang paling mudah atau bentuk yang bisa diubah adalah yang linear ini. X plus y sama dengan 8. Ini bisa kita ubah bentuknya jadi y sama dengan. Nah, kita biarin si y-nya ini sendiri, berarti x-nya ini kita pindahin. Nah, ini kan 8 tetap, x-nya kita pindahin jadi min x. Nah, berarti y sama dengan 8 min x. Nah, di sini ada x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 34. Ada nilai y kan ya di sini. Nah, nilai y ini nanti kita substitusikan dengan nilai ini, 8 min x. Nah, langsung kita coba hitung. Berarti di sini x kuadrat ditambah y-nya kita ganti dengan 8 min x dikuadratkan sama dengan 34. Nah, 8 min x ini dikuadratkan, cara ngitungnya sama kayak tadi ya. 8 min x, 8 min x. Nah, ini kayak gini, 8 kali 8 berarti 64. Ini 8 kali min x berarti min 8x. Ini juga sama, min 8x. Ini jadi plus x plus x kuadrat. Nah, selanjutnya kita udah tahu nih nilainya segini, langsung kita masukin aja. Berarti x kuadrat ditambah, kita urutin ya, ini x kuadrat min 16x plus 64 plus 64. Nah, 34 ini kita pindahin jadi negatif 34 sama dengan 0. Nah, udah tinggal kita hitung aja. Berarti ini 2x kuadrat, ini min 16x ya,
min 16x 64 dikurang 34 plus 30 sama dengan 0. Nah, kalau kalian perhatiin bentuknya ini kan 2x kuadrat min 16x plus 30. Ini bisa disederhanain. Sama-sama dibagi 2. Jadi ruas sebelah kiri dibagi 2 semuanya. Yang ini juga sebelah kanan juga dibagi 2. Berarti jadi x kuadrat min 8x plus 15. 0 dibagi 2 tetap 0. Nah, selanjutnya tinggal kita faktorin. Ini kita faktorin. Faktor dari 15. Pokoknya kalau dikali itu jadinya 15, kalau dijumlah atau dikurang jadinya 8. Berarti 3 dan 5. Nah, karena di sini di belakang kalau dikalikan hasilnya positif. Terus di tengah dijumlah atau dikurang tuh hasilnya negatif. Berarti tandanya adalah negatif dua-duanya. Negatif 3 kali negatif 5 jadi positif 15. Negatif 5 dikurang 5, negatif 3 dikurang 5 hasilnya jadi negatif 8. Berarti di sini nilai x1-nya adalah 3 dan nilai x2-nya 5. Udah, berarti kita udah dapat masing-masing nilai x-nya di sini. Tinggal kita hitung nilai y-nya. Sekarang kita masukin dulu, kita coba hitung kalau nilai x1-nya 3. Berarti nilai y1-nya 8. Kan nilai y-nya ini udah kita ganti ya di sini. Y kita pakai yang ini, y sama dengan 8 kurang x. Berarti x-nya kita ganti dengan 3. Berarti nilai y1-nya adalah 5. Nah, berarti di sini titiknya 3 dan 5. Sekarang nilai x2-nya ini 5. Berarti nilai y2-nya 8 dikurang x. X-nya kita ganti dengan 5. Berarti nilai y-nya atau nilai y2-nya 8 kurang 5 3. Berarti titiknya adalah 5,3. Nah, ini kalau yang bentuknya lingkaran. Sekarang kita coba contoh soal yang selanjutnya. Nah, ini 3x plus 2y sama dengan 12. Terus x kuadrat plus y kuadrat dikurang 2xy sama dengan 1. Nah, ini kalau yang bentuknya kayak gini berarti jadinya elips. Nah, ini yang bentuknya elips tuh yang kayak gini. Pokoknya kalau nilai bentuknya, kalau lingkaran itu x kuadrat, y kuadrat terus langsung angka. Nah, itu lingkaran. Tapi kalau udah ada yang gini-gini berarti nanti bentuknya elips. Nah, sekarang sama kayak tadi, berarti ada bentuk yang kita ubah. Nah, yang bisa kita ubah bentuknya itu yang si garis ini. Nah, ini garis ini kita ubah. Berarti kita mau ubah jadi y sama dengan. Berarti kita pindahin dulu ya. 2y sama dengan 12 dikurang 3x. Nah, kayak gini. Nah, tapi karena di sini nilai y-nya kan masih ada koefisiennya nih. Berarti kita bagi lagi nih, si 2-nya kita kesiniin. Jadinya pembagian ya. Berarti 12 min 3x per 2. Atau ini kalau dijadiin sendiri-sendiri, 12 dibagi 2, 6 dikurang 3 per 2x. Nah, kayak gini. Berarti nilai y-nya kita pakai nanti yang ini. Y sama dengan 6 dikurang 3 per 2x. Nah, sekarang lanjut kita hitung. Di sini kan bentuk persamaan kuadratnya x kuadrat plus y kuadrat dikurang 2xy sama dengan 1. Berarti nilai y-nya nanti diganti dengan ini. Berarti x kuadrat ditambah 6 dikurang 3 per 2x dikuadratin dikurang 2x, y-nya berarti 6 dikurang 3 per 2x sama dengan
1. Nah ini dikuadratin. Ini cara ngitungnya nanti sama. Kalian kalau misal ketemu soal kayak gini terus ada bentuk dikuadratkan kayak gini, kalian hitung aja di luar hitungan yang di dalam ini. Jadi hitungnya pakai coret-coretan aja, nggak apa-apa. Berarti di sini saya langsung aja ya, x kuadrat ditambah ini jadi 9/4 x kuadrat terus dikurang 18x ditambah 36. Nah ini untuk yang ini nih. Sekarang yang ini min 2x dikali 6 min 12x min 2x dikali min 3/2x. Ini kan berarti 2-nya dicoret ya, negatif kali negatif jadinya positif 3x kuadrat. Nah satunya kita pindahin jadi min 1 sama dengan 0. Nah sekarang kita kumpulin nih, kita hitung semuanya yang ada x kuadrat sama yang x biasa sama yang konstanta. Berarti yang ada x kuadratnya dulu ini yang ada x kuadratnya dulu, berarti ini terus ini sama ini, berarti 1 ditambah 9/4 ditambah 3 jadinya 25/4 x kuadrat. Terus yang x nya min 18 min 16 min 18x min 12, berarti jadinya min 30x. Min 30x terus 36 dikurang 1 jadinya plus 35 sama dengan 0. Nah ini kan masih ada yang bentuknya pecahan, berarti biar nggak hilang bentuk pecahannya, terus ini kan angkanya gede-gede ya, berarti kita kali dengan 4/5. Ini kan nanti dikali masing-masing nih, 4 ini dicoret, 25 bagi 5 juga dicoret, jadinya 5x kuadrat. Ini juga sama, 30x dikali 4/5, berarti 30 dibagi 5 dulu, jadinya 6, dikali 4 jadinya 24x. Ya ini juga sama, 35 dibagi 5 dulu, 7 dikali 4 jadi plus 28 sama dengan 0. Nah selanjutnya setelah ini baru difaktorin. Nah difaktorin berarti di sini 5x, di sini 5x. Nah angkanya berarti faktor dari 28, terus kalau dijumlah atau dikurang hasilnya 24. Nah tapi kan di sini ada angka 5-nya ya, berarti di sini 14, di sini 2. Kan kalau nanti kalian kali pelangi ini 5x kuadrat terus 5 kali 2 10, 14 kali 1 14, jadinya 24, terus 14 kali 2 28. Nah karena di sini tandanya di belakang positif, di tengah negatif, berarti tandanya di sini dua-duanya negatif. Karena kalau dikali jadinya positif, kalau dijumlah atau dikurang jadinya negatif. Nah berarti di sini nilai x1-nya adalah 14/5. Ya ini nilai x2-nya adalah 2.
Terus setelah dapat nilai X1 dan X2 nya, sekarang kita cari nilai Y1 dan nilai Y2 nya. Berarti di sini nilai X1 nya, karena di sini 14/5, berarti kita cari nilai Y1 nya. Nah, tadi nilai Y itu kan udah kita ubah ya bentuknya, jadi Y itu 6 dikurang 3/2X. 6 dikurang 3/2X. Nah, X nya kita ganti dengan 14/5. Nah, gini, jadi 7. Berarti 6 dikurang 21/5. 21/5. Berarti nilai Y1 nya adalah 9/5. Berarti titiknya adalah saat X nya 14/15, X nya 14/5 dan Y nya 9/5. Nah, sekarang kita hitung untuk nilai Y2 nya. Berarti saat X nya 2, sini Y2 nya 6 dikurang 3/2X. X nya diganti dengan 2, berarti 6 dikurang 3, berarti nilai Y2 nya adalah 3. Berarti titiknya adalah 2,3. Nah, berarti titik potongnya atau penyelesaian dari sistem persamaan ini, sistem persamaan Y sama 3X plus 2Y sama dengan 12 dan X kuadrat plus Y kuadrat dikurang 2X sama dengan 1 adalah 14/5, 9/5 dan 2,3. Atau saat X1 nya 14/5, Y1 nya 9/5 dan X2 nya 2 dan Y2 nya 3. Gitu caranya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 9, yang ke-9. Ini bentuknya 9X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 36. Itu persamaan kuadratnya, berarti bentuknya elips. Terus 3X min 2Y plus 6. Nah, ini berarti bentuknya linear. Nah, yang bisa diubah bentuknya adalah yang linear. Berarti ini kita ubah dulu bentuknya. Sebenarnya ini juga bisa, cuman agak lebih susah. Nah, lebih gampang emang yang diubah itu yang bentuknya linear. Berarti 2Y nya kita pindahin kan ya, biar dia jadi positif. 6 nya kita pindahin jadi negatif. Berarti bisa ditulis 2Y sama dengan 3X min 6. Nah, kayak gini. Nah, ini kita cari dulu bentuknya biar dia jadi Y. Berarti 3/2X dikurang 6 bagi 2, 3. Nah, ini bentuk Y-nya, bentuk Y yang baru. Sekarang kita substitusi ini. Kita hitung nilai Y ini, kita substitusiin ke sini. Berarti 9X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 36. Berarti di sini Y-nya kita ganti dengan ini. 3/2X kurang 3 dikuadratkan sama dengan 36. Nah, ini sama, kalian pertama tuh hitung ininya dulu nih, 3/2X dikurang 3 dikuadratkan. Kalian coba hitung sendiri cara menghitungnya seperti apa. Nah, ini saya langsung aja ke hasilnya. Ini 9X kuadrat ditambah 4. Ini hasilnya 9/5
per 4 X kuadrat min 9 plus min 9X plus 9, terus sama dengan 36. Nah ini 9X kuadrat, ini dikali sendiri-sendiri ya, 9 per 4 X kuadrat kali 4, berarti jadinya 9X kuadrat. Ini 4 kali min 9X, min 36X, 4 kali 9 plus 36, ini kita pindahin jadi min 36 sama dengan 0. Nah tinggal kita jumlahin, ini jadi 18X kuadrat ini min 36X, 18X ya, 18X kuadrat, terus ini min 36X, ini plus 36 dikurang 36 habis, terus jadinya sama dengan 0. Ini bisa disederhanain, sama-sama dibagi 18 semuanya nih, ini dibagi 18 jadinya X kuadrat min 36 dibagi 18 jadinya min 2X, 0 bagi 18 jadinya 0. Nah selanjutnya kita faktorin. Selanjutnya kita faktorin. Nah kalau bentuk faktornya kayak gini tuh X-nya dikeluarin kayak gini. Nah ini X kali X, X kuadrat, X dikurang X dikali negatif 2 min 2X. Nah berarti kalau kayak gini bentuknya, ini nilai X1 nya adalah 0 dan nilai X2 nya adalah 2. Tinggal kita cari nilai Y nya. Nah tadi nilai Y nya kan udah kita ubah jadi 3 per 2 X min 3 bentuknya. Y sama dengan 3 per 2 X min 3. Berarti kita hitung nih, kalau X1 sama dengan 0, berarti nilai Y1 nya 3 per 2 X, berarti 3 per 2 kali 0 dikurang 3, berarti nilai satunya adalah min 3. Berarti titiknya adalah 0, min 3. Selanjutnya nilai X2 nya sama dengan 2, berarti nilai Y2 nya adalah 3 per 2 dikali 2 dikurang 3 gini kan ya, berarti 3 dikurang 3, berarti nilai Y2 nya adalah 0, berarti titiknya adalah 2,0. Nah ini berarti himpunan penyelesaiannya atau penyelesaiannya adalah saat X1 nya 0, Y1 nya min 3, saat X2 nya 2, Y2 nya 0. Nah selanjutnya kita lanjut ke contoh soal berikutnya, contoh soal nomor 10. Nah ini bentuk persamaan kuadratnya 8X kuadrat min 9Y kuadrat sama dengan min 72. Terus bentuk persamaan linearnya 4X dikurang 3Y sama dengan 0. Pertama kita ubah dulu nih bentuk ininya, jadi biar jadi Y sama dengan, berarti 3Y sama dengan 4X, berarti nilai Y nya adalah 4 per 3 X. Nah gini, terus langkah selanjutnya kita tinggal kita substitusiin nilai Y ini, Y sama dengan 4 per 3 X, berarti yang kita masukin 4 per 3 X ke nilai Y yang ini, berarti 8X kuadrat dikurang 9 4 per 3 X
dikuadratkan sama dengan dikurang negatif 72. Nah, ini kita kuadratin karena kan kebetulan cuma ini doang nih. Berarti di sini 8x kuadrat min 9 dikuadratin ya. Jadi 16 per 9 x kuadrat sama dengan min 72. Ini dibagi jadi habis. Terus 8x berarti jadi 8x kuadrat min 16x kuadrat sama dengan min 72. 8 kurang 16 berarti min 8x kuadrat sama dengan min 72. Nah, kan masih negatif ya. Berarti kita kali dulu dengan negatif biar si nilai ininya jadi positif. Berarti jadinya 8x kuadrat sama dengan 72. Ini dikali dengan negatif 1 ya. Nah, terus ini kita mau cari nilai x nya kan pasti ya. Berarti si 8 nya kita pindahin. Jadi 72 dibagi 8. Jadinya 9. Nah, berarti nilai x nya adalah akar dari 9. Ya, kita akarin kan. Berarti plus minus 3. Kenapa plus minus 3? Coba kita balik. Positif 3 dikuadratin hasilnya 9. Negatif 3 dikuadratin juga hasilnya 9. Nah, berarti di sini nilai x-nya adalah plus minus 3 atau bisa ditulis nilai x1-nya min 3, nilai x2-nya 3. Gitu. Jadi kalau ini negatif 3 dikuadratin kan hasilnya 9. 3 dikuadratin juga hasilnya 9. Jadi ada 2 nih, min 3 dan 3. Nah, sekarang tinggal kita cari nilai y-nya. Pertama saat nilai x1-nya min 3. Tadi nilai y-nya itu jadi 4/3x. Berarti y1-nya 4/3 dikali x-nya min 3. Ini kan ya, berarti y1-nya min 4 atau titiknya adalah min 3 dan min 4. Terus selanjutnya x2-nya 3. Berarti nilai y2-nya 4/3 dikali 3. Berarti nilai y2-nya adalah 4 atau titiknya 3,4. Nah, gini, berarti penyelesaiannya, titik penyelesaiannya atau penyelesaian titik potongnya nih saat x1-nya min 3, y1-nya min 4. Saat x2-nya 3, y2-nya 4. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir. Contoh soal nomor 11. Nah, ini bentuk persamaan kuadratnya itu elips. X kuadrat plus y kuadrat ditambah 4x ditambah 6y dikurang 13 sama dengan 0. Terus bentuk linearnya, persamaan linearnya adalah x ditambah y sama dengan 1. Nah, ini kita ubahkan ya. Langkah pertamanya kita ubah jadi y sama dengan, atau bisa juga kalau kalian mau coba jadi x sama dengan, itu boleh kalau mau dicoba yang lain. Nah, ini kita coba jadi y sama dengan, jadi 1 dikurang x. Nah, berarti bentuk lainnya adalah y sama dengan 1 dikurang x. Nah, sekarang tinggal kita substitusiin kayak tadi. Berarti ini x kuadrat ditambah 1 dikurang x dikuadratkan ditambah 4x ditambah 6 dikali 1 min x kurang 13 sama dengan 0. Terus ini tinggal kita hitung, tapi ini masih ada yang dalam kuadrat ya, masih ada yang dikuadratkan. Ini nanti kalian hitung sendiri caranya sama kayak tadi. Ini saya langsung hasilnya aja.
Ini jadi X kuadrat min 2X plus 1. Ini plus 4X. Ini plus 6. Ini min 6X min 13 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita hitung yang ada kuadratnya sama yang ada kuadratnya, yang enggak ada, yang satu suku. Nah, ini berarti jadi 2X kuadrat. Terus ini udah ya. Terus ini min 2X tambah 4X jadinya 2X. 2X dikurang min 6X jadinya min 4X. Terus 1 tambah 6, 7. 7 kurang 13 min 6 sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanain dibagi 2. Jadi semuanya kita bagi 2. Berarti ini jadi X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0 bagi 2 tetap 0. Selanjutnya masih sama, berarti di kuadratin. Nah, berarti di sini faktor dari 3 itu kan pasti 1 dan 3. Nah, di sini karena tandanya negatif di belakang hasil perkaliannya, berarti tandanya operasinya itu 1 positif, 1 negatif. Nah, penempatan positif negatifnya kita lihat lagi nih di tengah. Kalau di tengahnya negatif, berarti tanda positifnya ada di angka yang paling kecil. Jadi di sini positif, di sini negatif. 1 kali negatif 3 hasilnya negatif 3. 1 dikurang 3 hasilnya negatif 2. Nah, gitu caranya. Berarti di sini nilai X1-nya adalah min 1, nilai X2-nya adalah 3. Selanjutnya kita hitung nilai Y-nya. Pertama, kalau nilai X1-nya itu min 1, berarti nilai Y1-nya, tadi kan nilai Y-nya itu udah kita ganti jadi 1 min X. Berarti 1 dikurang X-nya min 1. Nah, gini. Berarti nilai Y1-nya adalah 2. Berarti titiknya 1, X1, Y-nya 2. Sekarang kalau X2-nya 3. Berarti nilai Y2-nya 1 dikurang 3. Berarti nilai Y2-nya adalah negatif 2. Berarti titiknya saat X-nya 3, Y-nya min 2. Nah, begitu caranya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang sistem persamaan linear kuadrat 2 variabel. Nah, ini udah semua contoh soal yang saya kasih tentang sistem persamaan linear kuadrat 2 variabel. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan kuadrat-kuadrat 2 variabel. Nah, kalau yang tadi kan, kalau yang ini dan di video sebelumnya itu sistem persamaan linear kuadrat. Nah, tapi kuadratnya bentuknya beda-beda. Ada yang kurva, lingkaran, sama elips. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Jadi bentuknya dua-duanya kuadrat. Oke, sampai bertemu di video penjelasan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan.